Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Faik Alfarizi, NPM 23082600185. Kali ini saya akan menjelaskan materi yaitu penyakit dari hiperemes gravidarum. Baik, definisi dari hiperemes gravidarum adalah mual muntah berat pada kehamilan yang berlangsung terus-menerus, yang menyebabkan dehidrasi, ketidakseimbangan elektrolit, penurunan berat badan, dan gangguan metabolik. Klasifikasi di hiperemes gravidarum dikategorikan menjadi 3, yaitu yang ringan itu mual muntah tanpa gangguan signifikan, yang kedua sedang itu mual muntah berulang, dehidrasi ringan hingga sedang, kemudian ada yang berat itu mual muntah hebat, dehidrasi berat, kemudian adanya ketonuria dan gangguan elektrolit serta nutrisi. Untuk etiologinya, penyebabnya tidak pasti diketahui, namun diduga terkait dengan yang pertama ada kadar HCG, yaitu Human Chorionic Gonadotropin yang tinggi, kemudian ada estrogen dan tiroksin yang meningkat, dan yang terakhir ada faktor imunologis dan psikologis. Kemudian untuk faktor resiko yang pertama adalah dia mengalami kehamilan yang kembar, kemudian biasa terjadi pada kehamilan pertama atau primigravida, kemudian ada mola hidatidosa, kemudian riwayat hiperemis sebelumnya, kemudian obesitas, kemudian riwayat keluarga dengan hiperemis, dan yang terakhir adanya gangguan psikiatri. Untuk gejala dari hiperemes gravidarum yang pertama, mual dan muntah berat dan menetap. Yang kedua, penurunan berat badan, biasanya kurang 5% dari berat badan sebelum hamil. Kemudian ada dehidrasi, kulit kering, tugor, menurun dan hipotensi, adanya ketonuria, dan yang terakhir adanya penurunan nafsu makan. Untuk patofisiologinya yaitu peningkatan HCG yang meningkat tajam pada trimester pertama. HCG merangsang pusat muntah di otak dan memiliki efek mirip TSH yang memicu hipertiroidisme ringan yang memperparah mual. Yang kedua, peningkatan hormon kehamilan yaitu estrogen dan progesteron. Yang ketiga, adanya faktor gastrointestinal yaitu penurunan motilitas lambung, makanan lebih lama dicerna mengakibatkan mual muntah bertambah. Yang keempat, ada kondisi metabolik akibat muntah terus-menerus. Ketonemia dan ketonuria akibat metabolisme lemak karena kekurangan karbohidrat. Kemudian adanya gangguan elektrolit yaitu hipokalemia, hiponatremia, alkalosis metabolik. Kemudian yang terakhir ada faktor psikogenik dan genetik. Itu berupa stres atau kecemasan yang dapat memperburuk gejala. Kemudian adanya juga riwayat keluarga, faktor yang predisposisi genetik. Kemudian ada pemeriksaan penunjang. Yang pertama ada urinisasi, itu dia bisa ditemukan ketonuria dan maupun proteinuria. Kemudian ada elektrolit darah, itu bisa dijumpai hipokalemia yang positif serta hiponatremia. Kemudian FST yaitu AST dan ALT-nya mungkin meningkat. Kemudian ada TSH atau FT4, itu bisa dijumpai atau tidak hipertiroid. Kemudian yang terakhir di USG itu bisa dijumpai mola atau kehamilan yang kembar. Kemudian ada tata laksana. Yang pertama ada tata laksana farmako, itu bisa kita berikan vitamin B6 ditambah doxilamin, itu untuk first line. Kemudian ada metoclopramid, ondansetron, dan promethazine, itu biasa digunakan untuk antiemetik. Kemudian dikasihkan intravena rehidrasi yang berupa NaCl 0,9 atau ligen laktat. Kemudian ada koreksi elektrolit. Kemudian ada tiamin intravena sebelum glukosa
untuk mencegah encephalopathy Wernicke. Kemudian yang terakhir ada kortikosteroid, itu terkhusus untuk berat refrakter. Kemudian ada tata laksana non farmakonya, yaitu bisa cukup untuk dengan istirahat untuk menghindari pemicu, yaitu bau makanan atau berlemak. Kemudian ada diet fraksional, dan yang terakhir diberikan jahe, akupresur, atau diberikan juga psikoterapi. Itu jika ada faktor emosional tertentu. Kemudian untuk komplikasinya, yang pertama ada dehidrasi berat, ketidakseimbangan elektrolit, maupun asidosis maupun alkalosis. Yang kedua ada Wernicke encephalopathy, itu defisiensi vitamin B1 atau bisa dibilang begitu. Dan yang ketiga ada hepatitis ringan, kerusakan ginjal yang sementara, dan yang terakhir ada pertumbuhan janin yang terlambat, dan yang terakhir ada kehamilan yang prematur. Untuk prognosis dari penyakit hiperemesis gravidarum itu umumnya baik bila ditangani dengan benar dan cepat. Sebagian besar membaik setelah trimester pertama dan jarang berlangsung hingga akhir kehamilan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi penyakit hiperemesis gravidarum. Berikut referensi yang saya gunakan. Baik, sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata maupun ucapan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.